Sebelum kompetisi diremehkan, sekarang media Vietnam terpukau dengan timnas. Pundit Malaysia merasa khawatir tertinggal jauh dari Indonesia. Profil Laurin Ulrich, gelandang serang yang sudah dihubungi PSSI. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pundit Malaysia merasa khawatir tertinggal jauh dari Indonesia. Indonesia menutup laga terakhirnya pada grup C dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan berkat 2 gol menit tambahan babak kedua yang dilesakan Fadli Alberto dan Zahabi Goli. Garuda Muda mengumpulkan poin sempurna untuk finish sebagai juara grup C. Selain itu, Garuda Muda juga menjadi tim dengan spesialis ngamuk atau sering cetak gol di akhir babak kedua. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bangga Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025. Prestasi yang diciptakan oleh Garuda Muda rupanya mendapat perhatian lebih dari pundit Malaysia. Datuk Pekan Ramli merasa khawatir dengan perkembangan timnas muda Indonesia yang semakin meninggalkan Malaysia jauh ke belakang. Karena kekhawatiran tersebut, pundit Malaysia Datuk Pekan Ramli mengingatkan pemangku sepak bola Malaysia untuk melakukan reformasi agar tak tertinggal jauh dengan timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pekan Ramli menilai bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia dan Dewan Olahraga Nasional harus bekerja sama untuk membenahi sistem pengembangan sepak bola. Menurutnya, Malaysia terlalu sibuk dengan perselisihan pemangku kepentingan, sehingga tak sadar bahwa negara lain telah meningkat. Ada beberapa pemangku kepentingan yang tidak dapat duduk bersama dengan baik untuk memilah dan meninjau kelemahan-kelemahan yang terjadi di skuad nasional. Kami sibuk dengan itu, tetapi orang lain telah lolos ke Piala Dunia berdasarkan prestasi. Jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga meyakinkan kita, kata Pekan Ramli dilansir dari Arena Metro. Untuk itu ia meminta agar FAM dan semua organisasi terkait untuk melakukan perubahan besar seperti reformasi, transformasi atau semacamnya agar tak jauh tertinggal dari negara lain. Seperti diketahui, timnas Malaysia U17 memang tak ikut serta di Piala Asia U17 2025. Mereka gagal lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah hanya finish di posisi kedua di bawah Uni Emirat Arab di grup H babak kualifikasi. Malaysia hanya meraih 1 poin pada kualifikasi. Mereka kalah 0-2 dari Uni Emirat Arab dan bermain imbang melawan Laos dengan skor 2-2. Seperti diketahui, pada edisi Piala Asia U17 kali ini, hanya 3 wakil Asia Tenggara yang tampil. Mereka adalah timnas U17 Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia U17 sudah lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025. Sementara Thailand telah tersingkir dari turnamen. Tim muda Thailand tak berdaya di babak penyisihan dengan 3 kekalahan dan terbenam di dasar klasemen. Mereka kalah dari Uzbekistan 1-4, 1-3 dari Arab Saudi, dan 0-2 dari Cina. Sedangkan untuk Vietnam harus rela menjadi penghuni dasar klasemen grup B dengan 3 poin hasil 3 kali imbang. Golden Star Muda memang menjadi tim yang tak pernah terkalahkan di grup ini, tapi sayang mereka juga menjadi tim yang tak pernah menang. Timnas Vietnam hanya mampu menahan imbang Australia, Jepang, dan UAE dengan skor identik 1-1. Sementara itu, Australia dipastikan tersingkir meski sukses mengantongi kemenangan 3-2 atas Jepang di laga terakhir grup B Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini tidak ada gunanya bagi Australia karena tersingkir usai kalah head-to-head dalam sistem klasemen mini dengan Jepang dan Uni Emirat Arab. Laurin Ulrich sudah dihubungi PSSI untuk bela timnas Indonesia.
kabar terbaru mengenai pemain naturalisasi timnas Indonesia datang dari Bundesliga Jerman. Bintang muda VfB Stuttgart, Laurin Ulrich dikabarkan sudah dihubungi oleh PSSI melalui agennya, Fardi Bahdim, untuk membela timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh Yusa Nugraha melalui akun YouTube-nya. Berikut merupakan profil Laurin Ulrich, pemain muda yang bisa jadi gelandang andalan timnas di masa depan. Laurin Ulrich adalah gelandang muda kelahiran 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brenz, Jerman. Pria 20 tahun tersebut tampil di posisi gelandang serang. Laurin Ulrich merupakan pemain berbakat binaan tim Akademi Bundesliga, VfB Stuttgart. Kini, sang pemain masih tampil bersama VfB Stuttgart 2 yang berkompetisi di Bundesliga 3. Dirinya sudah kenyang pengalaman di timnas kelompok umur Jerman dan mengantongi 20 caps di level U16 sampai U19. Walaupun masih berumur 20 tahun, nilai pasar Laurin Ulrich cukup tinggi, yaitu 17,38 miliar rupiah. Kedatangan pemain muda dengan bakat yang bagus seperti Laurin Ulrich tentu akan sangat baik untuk regenerasi pemain diaspora di tubuh timnas Indonesia. Setidaknya Ulrich bisa memperkuat timnas U23 asuhan Gerald Vandenburg untuk mencapai target lolos Olimpiade. Mengenai asal-usul darah Indonesianya, dikutip dari Football Indonesia, pemain gelandang serang itu diketahui memiliki aliran darah dari sang kakek pihak ayah yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan kakek dari Laurin Ulrich kembali ke Eropa pada masa Perang Dunia II, seperti kisah pemain-pemain keturunan sebelumnya. Sebelum kompetisi diremehkan, sekarang media Vietnam terpukau dengan timnas. Tim Merah Putih menyapu bersih kemenangan di grup C. Hasil ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan Piala Dunia U17 2025. Pencapaian ini membuat media Vietnam The Tao 247 terpukau melihat kemampuan timnas Indonesia yang raih rekor sempurna di Piala Asia U17. Indonesia U17 terus mempertahankan kemenangan beruntunnya saat mengalahkan Afghanistan 2-0 di babak akhir babak penyisihan grup, tulis The Tao. Selain itu, media Vietnam yang lain yaitu Soha juga memberi sanjungan untuk timnas U17. Mereka bahkan menilai tim asuhan Nova Arianto itu bisa mengejutkan banyak pengamat sepak bola. Mencetak gol di menit akhir saat injury time, Indonesia masuk ke Piala Dunia dengan pencapaian mengejutkan, kata Soha dalam ulasannya soal timnas Indonesia U17. Awalnya Soha sempat meremehkan timnas U17 asuhan Coach Nova. Media Vietnam tersebut menganggap timnas Indonesia U17 akan kesulitan bersaing di Piala Asia kali ini. Menghadapi tim kuat seperti Yaman dan Korea Selatan, awalnya Garuda Muda diprediksi akan mengalami nasib tragis. Namun justru Coach Nova mampu membalikan prediksi tersebut dengan berhasil mengangkangi Korea Selatan dan membantai Yaman. Fakta bahwa Indonesia telah bangkit melampaui Korea Selatan mengejutkan para penggemar dan pakar di negara kepulauan tersebut. Sebelum turnamen dimulai, opini publik memperkirakan pelatih Arianto dan timnya akan kesulitan bersaing untuk mendapatkan tiket melanjutkan pertandingan, tulis media Vietnam, Soha.